Damai di hati, apa kabar Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dan semua yang setia mengikuti program ini? Saya harap saudara baik dalam Tuhan. Belajarlah melihat yang tak terlihat dengan mata iman, supaya kita tidak terjebak pada pengkultusan barang atau pribadi tertentu. Marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di hari ini, Senin 25 Juli 2022 bersama saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kami mata untuk melihat apa yang ada di sekitar kami. Tapi yang tak jarang kami hanya berfokus apa yang di depan kami dan tidak mau melihat yang lebih dalam. Hal-hal yang dekat dengan kami, yang ada di sekitar kami, yang kadangkala membuat kami terjebak pada pengkultusan, pada penyembahan. Menjadikan apa yang Engkau anugerahkan untuk kami nikmati jadi berhala dalam kehidupan. Tuhan tolong kami melangkah di hari ini dengan sabda-Mu, supaya hal-hal yang Engkau anugerahkan itu kami gunakan sebagai alat untuk menopang aktivitas kerja kami, tapi juga lebih daripada itu semua memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu, menuntun setiap tapak yang kami jalani di hari ini. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab di saat ini yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan ayat 18. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 18 yang tertulis begini dalam Alkitab. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Dan tema renungan kita, pertajam mata iman agar dapat membedakan berhala modern dengan iman. Learn to see the unseen. Belajar untuk melihat yang tak terlihat. Kalimat ini tidak terarah pada hal-hal yang supranatural, tapi yang natural, yang sebenarnya dekat dan ada di sekitar kita, yang kita butuhkan atau sering kita gunakan, tapi juga yang sering membuat kita jatuh ketika menyalahgunakannya, seperti uang, smartphone, mobil, juga tempat atau pusat perbelanjaan, online shop, dan lain-lain yang terarah pada pengkultusan, penyembahan hal-hal tersebut sebagai berhala, baik disadari maupun tidak disadari. Jika jemaat Korintus berhadapan dengan tantangan berhala-berhala lama seperti patung, kuil, festival, perayaan, dan lain-lain, maka jemaat Kristen saat ini bergumul dengan berhala-berhala modern. Berhala-berhala lama, tangible, dapat dilihat, diraba, dirasakan, seperti patung, kuil, cara penyembahan, festivalnya, dan dapat dibedakan dengan yang bukan berhala. Akan tetapi berhala-berhala modern sangat canggih, intangible, sulit terlihat, diraba, dirasakan atau dibedakan, sangat nisbi atau relatif. Sebagai contoh, uang. Uang adalah benda, tangible,
dapat dilihat, diraba, dirasakan, tetapi bagaimana cara uang diperoleh, digunakan, dan dimanfaatkan adalah intangible, sulit terlihat, diraba, dirasakan, atau dibedakan. Apakah diperoleh dengan cara yang baik atau buruk, dan dimanfaatkan sebagai alat penyembahan berhala, atau penyembahan kepada Tuhan demi kemuliaan namanya. Bukan hal yang salah ketika kita membeli kebutuhan kita di mall atau di pusat perbelanjaan. Tapi coba renungkan, tak jarang kita terjebak belanja bukan sesuai kebutuhan, tapi berusaha memenuhi keinginan yang sebenarnya tak akan pernah terpenuhi itu. Di saat kita, dalam tanda kutip, membawa persembahan kita ke kuil modern, ratusan ribu rupiah di depan meja kasir akan terasa biasa dibandingkan saat kita membawanya sebagai persembahan di gereja. Dalam ibadah, kita kadang masih sibuk dengan smartphone kita daripada mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Juga dalam hal yang lain kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, tapi ketika kita diberikan berkat, misalnya kendaraan, sepeda motor, mobil, di hari Minggu tidak ke gereja, tapi hanya jalan-jalan menggunakan sarana berkat Tuhan itu, menuju ke tempat-tempat wisata. Semua itu dekat dengan kita. Hal-hal yang kita butuhkan, tapi juga sekaligus bisa menjatuhkan kita atau menjauhkan kita dari Tuhan. Mohonlah hikmat supaya Tuhan mempertajam mata iman kita untuk melihat lebih dalam hal-hal yang prioritas. Saudaraku, pengaruh penyembahan berhala kepada orang Kristen di Korintus sangat menantang dan mengancam integritas terhadap iman kepada Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus memberi penjelasan dengan bertanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Artinya ketika makan dan minum dalam perjamuan kudus, orang Kristen bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Jadi makan, minum bersama dalam festival atau pesta perayaan pengucapan syukur kepada dewa-dewi, ulangi. Jadi makan dan minum bersama dalam festival atau pesta perayaan pengucapan syukur kepada dewa-dewi berpotensi ikut bersekutu dengan penyembahan kepada berhala atau kepada dewa-dewi tersebut. Dia menambahkan, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Jadi ketika Paulus mengungkapkan tentang ada dalam perjamuan kudus, makan dan minum, berhubungan dengan penyembahan berhala. Karena itu, saudaraku, biarkanlah anugerahnya membentengi kita dari godaan berhala, baik modern maupun tradisional, yang masih ada sampai saat ini. Apalagi berhala tradisional yang kadang muncul mengatasnamakan budaya. Mari kita meminta hikmat dengan mata iman melihat hal tersebut. PK. Tekunlah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bermohonlah supaya pendengaran kita dipertajam untuk mendengar seperti seorang murid, supaya dengan mata iman kita tajam untuk melihat mana berhala, tapi juga mana yang bukan berhala. Dengan mata iman, kita terfokus hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang patut disembah dan dimuliakan. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan di hari ini, kami boleh mengawali aktivitas kami dengan
mendengarkan terang sabda-Mu. Tuhan, kami selalu rindu supaya firman-Mu yang mengarahkan kami, pendengaran kami semakin pekah mendengarkan sapaan-Mu, sehingga cara pandang kami semakin terfokus kepadamu. Benar-benar dapat membedakan mana hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu, dan mana hal-hal yang akan membuat kami terjebak pada penyembahan atau pengkultusan, baik itu benda ataupun pribadi. Tuhan, Engkau yang mengarahkan kami. Terima kasih Engkau memberkati Jemaat Gemim Maranatha Paselatan kolom 1 sampai kolom 27, juga semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemim Maranatha Paselatan. Sehat-sehatkan kami Tuhan, kuat-kuatkan kami. Buka jalan untuk setiap hal yang kami kerjakan, boleh berhasil membawa berkat kecukupan kami selalu rasakan dan alami di keluarga kami masing-masing. Komisi Multimedia yang terus setia melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di belakang layar sehingga program pelayanan ini boleh dikerjakan. Engkau berkati ketika Engkau berkenan di edisi ini, Joy dan anakmu Saudara Lazarus Rampengan boleh dipakai sebagai alat-Mu. Engkau berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan gereja kami, Gereja Masih Injil di Minahasa, di aras jemaat wilayah sampai di aras sinode. Engkau terus memberkati kami, pelayanan kami semakin membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Semakin memuliakan Engkau, Injil semakin tersebar lewat Gereja Masih Injil di Minahasa. Pemerintah kami terus diberkati, secara khusus yang ada di Kota Tomohon. Engkau memberkati Bapak Karosenduk, Bapak Weni Lumentut, Bapak Edwin Roring, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, jajaran pemerintah Kota Tomohon yang ada. Mendoakan ada momen besar, Tomohon International Flower Festival. Tuhan berkati semua persiapan, sehingga pada pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik. Keindahan Tomohon semakin disaksikan, tapi juga religiusitas masyarakat Kota Tomohon semakin bercahaya, semakin bersinar. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan, siap kami menjalani hari ini dalam keyakinan bahwa Engkau menuntun, menolong, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, Senin 25 Juli 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paselatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.